Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 15 rumus Excel untuk tes admin kantor. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download ya, gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah downloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, di sini ada 5 rumus akan kita pelajari, teman-teman. Ada namanya, ada fungsinya. Kalian bisa baca dulu. Nah, kalau kalian melamar sebagai admin kantor, 15 rumus Excel ini pasti muncul saat seleksi kerja. Dijamin, teman-teman. Nah, karena dengan rumus Excel ini kita bisa mengolah data dengan cepat dan tepat walaupun jumlah datanya banyak. Nah, yang kedua ya karena kalian kerja sebagai admin pasti menggunakan rumus-rumus Excel ini. Contoh kita cek loker-loker sebagai admin kantor. Nah, kalau kalian pergi ke Glints atau aplikasi melamar kerja atau pencari kerja lainnya, kalian ketik admin kantor. Nah, di sini terdapat berbagai macam loker sebagai admin kantor di berbagai Indonesia. Ada ribuan admin kantor. Kalian bisa cari saja sesuai dengan kriteria yang kalian inginkan. Kalau kita klik salah satunya, nah contoh di admin kantor sebagai PT ini gajinya seperti ini sekian. Kita cek ke bawahnya, di sini deskripsi pekerjaan. Ini ada kualifikasi. Nah, pasti teman-teman di aplikasi Excel atau di admin kantor ini pasti menggunakan Excel. Walaupun kedepannya ya pasti menggunakan aplikasi lainnya ya, seperti ERP, Accurate, eFaktur atau Coretax dan lain-lainnya. Tapi Excel ini pasti menjadi basic dasar ketika kalian melamar sebagai admin kantor. Wajib kalian pelajari. Pasti teman-teman. Nah, kalau ada kualifikasi menguasai komputer Excel ya pasti saat melamar tersebut ada tes kemampuan Excel. Nah, kita coba close dulu. Nah, 15 ini pasti muncul saat seleksi tersebut, dijamin pasti muncul. Oke, jika kalian sudah baca atau kalian sudah pergi ke loker-loker kalian inginkan, kalian cek kualifikasinya, lalu kalian pelajari hal-hal yang harus kalian kuasai gitu ya. Jika sudah, kita klik di sini part 1. Nah, di sini terdapat table, berisikan data nama siswa, ada jenis kelamin, ada nilai peroleh dari MTK, IPA, dan IPS. Nah, kita akan coba mempraktekannya rumus satu persatu ya. Yang pertama ada rumus sum. Rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan satu data. Contohnya di sini kita akan menjumlahkan nilai yang diperoleh dari setiap siswanya. Nah, cara cepat menjumlahkan kita bisa menggunakan rumus yang namanya sum. Kita ketik sama dengan sum SUM tab. Kita masukkan angka yang akan menjumlahkan. Karena datanya sejajar, kita bisa blok nih dari kiri kanan seperti ini teman-teman. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita posisikan di tengah. Nah, untuk data di bawahnya, kita tidak usah lagi mengisi rumusnya satu persatu. Kita autofill, klik kiri di sini 2 kali. Nah, maka data di bawahnya otomatis terisi ya. Contoh 80 tambah 90 tambah 95 hasilnya 265. Nah, kenapa kita menggunakan rumus? Karena ya dengan cepat kita bisa menjumlahkan. Yang kedua, secara otomatis akan berubah jika datanya berubah. Contoh MTK 80, kita ubah jadi 77, enter. Nah, maka otomatis jumlah nilainya juga akan berubah. Nah, disitulah fungsi dari rumus sum ya. Selanjutnya ada rumus average. Rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Contohnya di sini kita akan menghitung nilai rata yang diperoleh dari setiap siswanya. Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan rumus yang namanya average. Kita ketik sama dengan average AVE RAGE tab. Kita masukkan angka yang kita hitung. Tutup kurung, tekan enter. Kita posisikan di tengah. Tarik garis ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul teman. Jadi inilah nilai rata-ratanya. Nah, contoh di sini 88,3. Nah, di sini kan angka di belakang komanya cukup banyak. Jika kita ingin membulatkan, caranya mudah. Kita blok data nilai ratanya. Kita klik di sini. Increase desimal kalau ingin menambahkan angka di belakang koma. Kalau ingin mengurangi di sini decrease desimal. Kita klik misalnya sampai hilang gitu ya. Nah, seperti ini. Maka data nilai ratanya sudah bulat ya. Selanjutnya ada rumus if. Rumus if ini kita bisa mencari nilai perbandingan dari suatu data. Contohnya, kita akan mengisi data status. Status ini diisi berdasarkan catatan di sini. Kriteria kelulusan berdasarkan nilai rata-rata. 75 sampai 100, statusnya lulus.
kurang dari 75, berarti siswanya tidak lulus. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan rumus if. Kita ketik sama dengan if tab. Kita mesti logical testnya. Jika nilai rata-ratanya kurang dari 75, titik koma, lalu value itu jika benar nih. Jika benar nilai rata-ratanya kurang dari 75, maka statusnya tidak lulus. Kita ketik tanda kutip tidak lulus. Tanda kutip titik koma, value if false, sebaliknya berarti 75 atau lebih besar dari 75. Tanda kutip lulus. Tanda kutip tutup kurung, tekan enter. Autofill. Nah, maka data di bawahnya semuanya terisi ya. Contoh siswa yang pertama 88 berarti lulus ya, karena dia masuk kategori 75 sampai 100. Siswa yang kedua 47, berarti 47 itu masuk dalam kategori kurang dari 75, maka statusnya tidak lulus ya, dan seterusnya. Maka data tersebut otomatis terisi. Selanjutnya ada rumus kontak. Rumus kontak ini berfungsi untuk menghitung jumlah data yang berisikan angka atau huruf. Nah, contohnya di sini kita akan coba menghitung banyaknya siswa di kelas menggunakan rumus kontak. Kita ketik sama dengan kontak, COUNTA, tab. Kita blok data nama siswanya, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka sampul muncul. Jadi terdapat 9 siswa di tabel tersebut. Selanjutnya ada rumus max. Rumus max ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi. Contoh, kita akan coba mencari nilai rata tertinggi dari data tersebut. Kita ketik sama dengan max, max, tab. Kita blok data nilai ratanya, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka sampul muncul. Jadi, untuk nilai rata tertinggi dari tabel tersebut ada 89. Selanjutnya ada rumus min. Nah, kalau rumus min ini kebalikan dari max, yaitu mencari nilai terendah. Kita ketik sama dengan min, tab. Kita blok data nilai ratanya, tutup kurung, tekan enter. Nah, untuk nilai terendah adalah 47. Selanjutnya ada rumus conif. Rumus conif ini berfungsi untuk mencari nilai berdasarkan satu kriteria tertentu. Contoh, di sini kita akan menghitung banyaknya siswa laki-laki. Jadi kita tuh hanya akan menghitung banyak siswa, namun siswa yang laki-laki saja. Berarti satu kriterianya adalah laki-laki. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan rumus conif. Kita ketik sama dengan conif, COUNTIF, tab. Yang pertama kita misi rank, laki-laki ini terletak pada data jenis kelamin. Kita blok data jenis kelaminnya, titik koma, lalu kiranya adalah laki-laki. Kita ketik tanda kutip laki, tanda kutip. Nah, laki-lakinya ini fontnya atau jumlah karakternya harus sesuai dengan data yang ada di sini ya, laki-lakinya. Berarti di sini laki spasi strip spasi laki. Jadi harus sesuai kelihatannya gitu ya. Tekan tutup kurung, tekan enter. Nah, maka nyambung muncul. Jadi terdapat banyak siswa laki, hanya ada 2 siswa ya. Selanjutnya ada rumus conif. Conif ini hampir sama seperti conif, namun kalau conif dia tuh bisa menghitung jumlah sel berdasarkan 2 kriteria atau lebih dari 2 kriteria. Kalau tadi kan conif tuh hanya 1. Kalau conif tuh bisa 2 atau 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Contoh di sini kita akan coba menghitung banyak siswa perempuan yang lulus. Berarti kita tuh hanya akan menghitung siswi atau siswa perempuan yang lulus saja gitu ya. Untuk kasus ini kita bisa gunakan rumus COUNTIF. Kita klik sama dengan COUNTIF, COUNTIFS, tab. Yang pertama kita misi create yang 1. Kita akan menghitung siswa perempuan. Perempuan ini terletak pada data jenis kelamin. Kita blok data jenis kelaminnya, titik koma, create adalah perempuan, tanda kutip, ketik perempuan, tanda kutip, titik koma. Lalu kita create yang kedua. Create yang kedua adalah lulus. Lulus ini terletak pada data status. Kita blok data statusnya, titik koma, tanda kutip, create adalah lulus, ketik lulus, tanda kutip, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi terdapat 3 siswa perempuan yang lulus. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk part 1. Silakan kalian praktekkan. Jika kalian belum paham atau misalnya ada yang error, silakan ya kalian terus di kolom komentar.
kita mungkin bisa membahasnya bersama-sama. Jika sudah paham dan mengerjakannya sesuai, kita klik di part 2. Nah, di part 2 ini ada rumus untuk membersihkan atau mengcleaning data gitu ya. Contoh yang pertama ada table. Berisikan data jenis sekolah, nama sekolah, dan keterangan. Di sini kita akan coba menggunakan rumus text join. Rumus text join ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Contoh kan di sini ada 3 sel nih. SDN 1 Jakarta. Jadi kita akan menggabungkan 3 sel ini menjadi satu. Jadi SDN 1 Jakarta namun ada pada satu sel. Nah, kita bisa gunakan rumus text join. Kita ketik sama dengan text join tab. Yang pertama delimiter. Nah, delimiter ini adalah pemisah antar setiap selnya. Kita akan pisahkan menjadi spasi, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma. Ignore empty, kita pilih yang true saja. Titik koma, lalu kita masukkan teks yang akan kita gabungkan. Kita gabungkan 3 sel ini, kita blok ya. Tutup kurung, tekan enter. Tarik garis ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul, teman-teman. Jadi bisa dilihat, di sini kan asalnya 3 sel menjadi 1 sel ya, SDN 1 Jakarta, SD Al-Azhar Bandung, dan seterusnya ya. Nah, jadi seperti itu rumus text join menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Selanjutnya di sini terdapat table, berisikan data atau kata berantakan. Contoh yang pertama ada SDN 1 Jakarta Selatan. Namun pada font tersebut hurufnya tuh acak, ada huruf besar, huruf kecil, dan seterusnya gitu acak. Nah, kita bisa mengubah huruf tersebut berdasarkan data yang kita inginkan. Contoh yang pertama ada rumus lower. Rumus lower ini berfungsi untuk mengubah huruf kecil semua gitu ya. Jadi hurufnya tuh berubah menjadi kecil semua. Kita coba ketik sama dengan lower, L-O-W-E-R, tab, masukkan teks yang akan kita ubah, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Terlihat kan perbedaannya? Kita gunakan rumus lower berubah menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya ada rumus upper. Nah, kalau rumus upper ini berfungsi untuk mengubah huruf besar semua. Ketik sama dengan upper, U-P-P-E-R, tab, masukkan teks yang kita ubah, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Fontnya berubah menjadi huruf besar semua seperti ini. Selanjutnya ada rumus proper. Nah, kalau rumus proper ini berfungsi untuk mengubah teksnya menjadi huruf besar di awal kata, lalu sisanya itu huruf kecil. Kita coba ketik sama dengan proper, P-R-O-E-R, tab, masukkan teks yang kita ubah, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun. Jadi huruf besarnya tuh hanya huruf di awal saja. SDN, S-nya besar, DN-nya kecil, dan seterusnya gitu ya. Menyesuaikan dengan datanya. Nah, jadi seperti itu untuk part 2, cleaning data. Jika sudah paham, kita pergi ke part 3. Nah, part 3 ini ada rumus pencarian data. Contoh di sini terdapat table, berisikan data tanggal pemesanan dan nomor pemesanan. Nah, di sini ada 2 tabel referensi. Ada nomor pesanan, nama customer, jenis kelamin, dan domisili. Di tabel kedua ada kota, alamat pengiriman. Nah, bisa terlihat perbedaannya teman-teman. Untuk tabel yang pertama, datanya tuh bergerak dari atas ke bawah sini. Contoh nomor pesanan 101 dan seterusnya tuh dari atas ke bawah. Nah, kalau ini tabel yang pertama adalah tabel berbentuk vertikal, artinya dari atas ke bawah. Kalau tabel yang kedua, dia tuh bergerak dari kiri kanan. Contoh kota, Jakarta, Bandung, dan seterusnya tuh dari kiri kanan. Jadi inilah tabel horizontal namanya teman-teman. Yang pertama, kita akan coba mempraktikkan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari data berdasarkan tabel referensi VLOOKUP atau vertikal gitu ya. Jadi kita bisa mencari data domisili. Nah, di sini kita akan cari domisili. Domisili ini terletak pada tabel yang pertama, tabel vertikal. Berarti kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP, tab. Yang pertama kita ambil lookup value. Nah, kita akan mencari domisili berdasarkan di sini nomor pesanan. Kita klik titik koma. Selanjutnya kita ambil table array. Table berisikan data lookup value dan data yang kita cari, yaitu table yang pertama ini. Kita blok ya table yang pertama seperti ini. Nah, jika sudah diblok, tekan F4 per keyboard. Nah, maka akan muncul simbol $ ini teman-teman. Ini namanya auto reference, berfungsi untuk mengunci tabel tersebut agar tidak berubah saat kita autofill untuk mengisi data di bawahnya. Misalnya kalau teman-teman tidak bisa menggunakan F4, kalian coba tekan Fn lalu F4 gitu ya.
Jika masih belum bisa, silakan kalian komen kenapa tidak bisa gitu ya. Kita bisa coba bahas bersama-sama. Titik koma, selanjutnya kita ambil kolom Desember, yaitu nomor kolom data yang kita cari berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi. Nah, tabel yang sudah kita blok tadi ini ada tanda warna merah semua teman-teman. Di sini ada 4 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Domisili ini terletak pada kolom nomor 4. Maka kita ketik 4. Titik koma. Selanjutnya ada rank lookup, ada dua pilihan, ada true atau approximate match. Dia mengkira-kira match. Kalau false dia excess match, dia mencari nilai yang pasti. Kalau true bisa diganti oleh angka 1, kalau false diganti dengan angka 0 gitu ya. Kita pilih 0, tutup kurung. Nah, seperti rumusnya teman-teman, tekan enter. Nah, maka sapu muncul ya. Tarik dadanya ke bawah. Kita coba cek apakah benar. Contoh 106 Surabaya. 106 Surabaya benar. Nah, berarti datanya sudah sesuai nih dengan tabel referensinya. Selanjutnya ada rumus HLOOKUP. Nah, hampir sama tadi rumus lookup, namun HLOOKUP ini mencari data pada tabel horizontal. Contoh, kita akan isi data lama pengiriman. Lama pengiriman ini terletak berada tabel yang kedua ya. Nah, kita coba gunakan HLOOKUP. Kita ketik sama dengan HLOOKUP, HLOOKUP, tab lookup value-nya nomor pesanan, titik koma, lalu tabel arahnya kita blok tabel yang kedua, F4, titik koma. Nah, kalau VLOOKUP, kolom index number. Kalau lookup, row index number itu baris data yang kita cari. Di sini terletak pada dua baris. Lama pengiriman terletak pada baris kedua, maka kita ketik 2. Titik koma, false. Tutup kurung, tekan enter. Tarik aja ke bawah. Nah, maka hasilnya error nih teman-teman. Nah, kenapa hasilnya error? Nah, karena lookup value-nya salah ya. Kita tidak bisa mencari lookup value berdasarkan nomor pesanan. Kita bisa mencari lama pengiriman ini pada kota gitu ya. Maka kita hapus yang C3 ini, kita ganti oleh domisili. Nah, sini enter. Tarik aja ke bawah. Nah, maka hasil pun muncul ya. Jadi kalian bisa coba praktekkan ya agar lebih mudah pahami. Surabaya 3 hari benar, Jakarta 1 hari benar, Bandung hari ya. Bahkan datanya sudah sesuai nih dengan tabel referensi. Nah, jadi sebelum teman-teman untuk rumus pencarian mungkin agak sedikit pusing ya. Silakan kalian praktekkan saja langsung. Jika sudah paham, kita pergi yang ke part-part terakhir. Nah, yang terakhir ada pivot table. Nah, pivot table itu bukan rumus sih, sebenarnya adalah pivot table adalah tools gitu ya. Tools yang digunakan untuk merangkum data lalu dianalisa. Contoh, di sini dapat tabel nih. Berisikan data nama, jurusan. Nah, pada tabel ini kita akan coba mengelompokkan data mahasiswanya berdasarkan jurusannya. Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan pivot table. Yang pertama, kita blok dulu data yang akan kita buat pivot table-nya. Kita blok nih data nama dan jurusannya. Jika sudah diblok, pilih di sini insert. Pilih pivot table. Nah, dia akan muncul pivot table from table arrange ya. Select a table arrange. Table arrange-nya sudah kita blok tadi kan. Lalu ini choose where your pivot table to be placed. Jadi di mana letak pivot table yang sudah kita buat. New worksheet hanya di sheet baru, existing worksheet hanya di sheet ini. Misalnya kita pilih di sini. Kita klik OK. Nah, maka hasilnya pun muncul teman. Pivot table-nya sudah aktif, kita bisa atur sesuai dengan data yang kita inginkan. To build a report, choose field from the pivot table field list. Nah, kalau kita ingin melaporkan seluruh data atau membuat laporan, kita bisa pilih di ini pivot table field gitu, sesuai dengan data yang kita inginkan. Ini pivot table tools-nya ada pivot analyst, ada desainnya gitu ya. Nah, di pivot table field ini, kita klik di sini. Nah, ini adalah settingan layout-nya. Di sini kan yang originalnya kan seperti ini. Kalian bisa atur-atur saja sesuai dengan kalian inginkan. Kalau saya pilih yang ini, gitu ya. Nah, di sini ada nama jurusan. Nama jurusan ini adalah ini, table yang sudah kita blok tadi, header-nya gitu ya, judulnya, yang nama jurusan ini. Ada filter, rows, column, values. Drag field between areas below. Jadi kita bisa atur atau kita tarik data sesuai dengan data yang inginkan. Contoh, kita akan mengeluarkan mahasiswa berdasarkan jurusannya. Nah, di sini misalnya nama ke filter. Nah, dia kita klik akan berbuat menjadi filter seperti ini. Misalnya namanya kita tarik ke rows, dia akan berubah menjadi baris ya. Rows itu baris. Jadi namanya akan berbaris seperti ini.
Kalau kita namanya tarik ke kolom, nah dia akan bergerak atau berubah menjadi kolom dari kiri kanan. Kalau ke values tuh isinya atau valuesnya gitu ya. Jadi jumlahnya ada 31 siswa dari data tersebut. Kita masukkan ke row, ke values, lalu jurusannya tarik ke kolom. Nah, seperti ini bisa juga, atau ke rows. Nah, seperti ini. Kita tarik juga jurusannya atau namanya ke rows. Nah, seperti ini gitu ya. Kita juga bisa atur-atur sekuen data yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti ini, kita bisa menggunakan mahasiswa berdasarkan jurusannya. Contoh di sini, ini ada jurusannya, ada namanya gitu ya. Jurusannya, ada namanya, dan seterusnya. Nah, seperti ini sudah cukup. Kalian bisa atur-atur sesuai dengan data yang kita inginkan gitu ya, menggunakan pivot table. Jika sudah paham, close. Nah, misalnya kalau pivot table fieldnya sudah kita close, kalau kita ingin menampilkan kembali, kita klik di pivot table-nya, pilih di sini pivot table analyze, pilih fill list. Nah, dia akan muncul kembali gitu ya. Kalau kalian bingung pivot table-nya kemana nih hilang, kalian bisa klik di seperti tadi. Nah, 15 rumus Excel ini sudah kita pelajari ya teman-teman. Semoga kalian paham teman-teman. Mungkin kalau kalian yang belum punya kerjaan, semoga kalian bisa melamar sebagai admin kantor ya teman-teman. Karena pasti ya di admin ini pasti menggunakan rumus-rumus Excel ini nih, dijamin teman-teman. Yang kedua, semoga kalian ditinggikan lagi jabatannya kalau kalian menggunakan Excel ini gitu ya. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Misalnya ditanyakan atau dikoreksi, silakan ya. Kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.